memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Termasuk salah satu keistimewaan doa adalah untuk mendapatkan wasilah, mendapatkan makhraj, jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Ini. Ya. Mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Itu salah satunya. Jadi barang siapa yang mendapatkan kesulitan, problem-problem yang enggak bisa diterima oleh akal, artinya apa? Logika itu ora gaduk. Logika kita itu enggak nyampe ke situ, wis gak nutut nang pikirane menungso niku. Ya, maka apakah itu berarti sudah selesai urusan? Lalu kita menjalani hidup dengan kehancuran? Jawabnya tidak. Terus bagaimana kalau kita mendapatkan masalah, mendapatkan problem yang akal kita dan kemampuan kita nggak sampai ke situ? Ya, makanya kadang-kadang kita sedikit nyeletuk, katanya Allah itu nggak menguji hambanya. Apa? Nah, itu. Katanya Allah itu nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Kenyataannya aku banyak yang nggak mampu ini umat-umat ini. Nah kalau udah nggak mampu bagaimana? Ada syariat yang namanya tawakal. Ada syariat yang namanya doa. Maka dalam doa dan tawakal itu bukan lagi kita yang menyelesaikan masalah. Bukan kita yang menghadapi masalah, tapi Allah. Karena kita minta tolong kepada Allah. Kita berdoa itu isti'anah, minta tolong kepada Allah. Agar Allah menolong kita dalam urusan kita yang kita menurut kita tidak mampu. Maka ada syariat doa itu. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ya, Allah perintahkan kita untuk berdoa. Allah berfirman di dalam surat 40 ayat 60. Itu dalil Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ya, dalil supaya kita berdoa, supaya kita minta tolong kepada Allah dan supaya kita melibatkan Allah. Loh kenapa kok minta tolong? Karena kita nggak mampu. Nah ini kok ya si anak protes mana ya Pak? Landongo balik kok nggak dikabulno ya? Pikir berarti kan gitu. Apa Allah nggak mampu atau doa kita yang bermasalah? Kan gitu persoalan. Nek kula mbek sampean duwe masalah, terus ndonga ning Gusti Allah kok nggak berubah masalah, kan berarti ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Satu, Allah nggak mampu menyelesaikan masalah itu, atau doa kita yang bermasalah. Yang mana kira-kira? Berarti ya dandanono dongamu. Kan gitu. Kan diperbaiki doamu. Nah, di situ nanti evaluasi, Pak. Memperbaiki doa itu yang bagaimana? Doanya Nabi Ibrahim sudah saya pakai, kurang apik ya apa dongane? Doanya Nabi Yunus saya pakai, doa Nabi Ayub saya pakai, doa Nabi Zakaria kita pakai. Kok masih belum clear? Katanya disuruh doa dan Allah menjanjikan doa. Nah, berarti ada sebab kenapa Allah nggak ngereken doamu. Ada yang mengunci doa itu sehingga pintu terkabulnya doa tertutup. Itu dievaluasi. Ya. Nah, kalau tutupnya ini belum terbuka, berarti pintu rahmatnya belum terbuka. Apa itu? Dosa. Jangan-jangan kita masih menyimpan tumpuan dosa.
Makanya para ulama dulu, para tabi'in, kalau punya masalah itu udah bertumpuk-tumpuk masalahnya, nggak mungkin dong situk persituk Pak Soalim masalah gak kena dihitung bisa. Maka diringkes dengan apa? Istighfar. Allah. Ketika udah masalah numpuk ndak karu-karu gak nutut pikiran ini. Ini nanti dipikirkan migren, Pak. Ngeluh Pak Endas nih. Nah, wis kadung ngeluh nganti niki dijaluki tolong koncone Mas, aku kepingin curhat, kira-kira piye sampean? Halo. Gimana? Sampean enggak sepiro, Mas. Ngono. Jadi dijaluki tolong malah enggak sepiro gitu. Nah, ini kita ungkap tentang doa. Coba dilihat surat 40 ayat 60 di mana Allah menyuruh kita untuk berdoa. Allah menyuruh kita untuk berdoa. Maka kita pelajari kenapa Allah menyuruh kita doa. Ternyata di dalam doa terkandung keutamaan dan ternyata doa itu memiliki kedudukan yang sangat dahsyat sekali. Yuk dilihat dulu surat 40. Ya. Surat 40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Tuh. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah tolong kalian kepadaku. Ya. Pun ini dibuka dulu. Ud'uni astajib lakum. Sudah jelas di situ ada perintah, di situ ada janji. Allah perintahkan apa? Berdoa. Allah janjikan apa? Mengabulkan doanya. Pertanyaannya, Allah itu kira-kira kalau dimintai menepati janjinya apa enggak? Itu persoalannya. Sehingga itu yang membuat kita langgeng dalam doa. Kita tidak akan pernah capek dalam doa.